Oh iya betul, di awal-awal mimpin tahlil kurang Al-Fatihah. Gitu ya. Sik ngewahi ular. Iya, ular-ular ngujubne dulu. Iki artine apa gedang goreng niki? Nah, iya. Waktu itu NU struktur, NU kultur, bahkan saya akan menambahkan tidak hanya 2 istilah. ya. Apa itu? NU struktural, Ya. NU kultural, NU natural, Ya. NU kulturan, Ya. dan NU naturalisasi. Oh. Iki sing yang terakhir ini sing rada Loh, kita riskan. enggak mau. Termasuk Kang Sawir di Durisawu kan ada namanya pondok pertama. Saya ingat itu kan pondok pertama niku singkatan dari pertahanan madhab kalau nggak salah niku. Pertama niku. Niku kan termasuk pondok tua juga. Tapi di wilayah kota niku. Sebagai napa nggih penopang sumber keilmuan dari Nahdlatul Ulama Ponorogo. Menurunkan santri-santri. Nah, niku kan termasuk pendirinya Mbah Abu Dawud kalau nggak salah. Abu Dawud Kiai Nah, Muhammad. Nah, niku Abu Dawud. dari saringan apa itu keilmuan dari Arab turun menurun sampai ke pesantren-pesantren niku. Termasuk kan ada namanya nopo mempertahankan kebudayaan sinau sorogan di ala-ala pesantren. Metode pembelajaran di Arab itu dengan yang di pesantren itu apakah masih sama untuk mempertahankan termasuk sejarahnya Ponorogo, NU Ponorogo niku? Oke, nah ini kan riskan kalau kita terlalu mendetek ke sana ya. Iya. Karena hari ini kita tidak melupakan polemik yang terjadi hari ini. Iya. Karena Mas saya usum ngene iki ya. Hari ini kita melihat kemurnian salaf, kesalafan daripada pondok-pondok itu sudah banyak yang mengalami kelunturan. Iya, betul. Karena bagaimanapun kita bicara Islamnya Nusantara, Islam tradisi yang berbasis adalah salaf. Tapi hari ini karena kebutuhan, ngapunten, lagi-lagi kita bicara masalah keabditan dalam sistem pendidikan. Pondok-pondok mengalami perubahan yang sangat besar. Sangat sedikit yang tersisa pondok-pondok yang masih berbasis salaf, yang menggunakan metode-metode kuno. Yang dikejar hari ini hanyalah prestasi-prestasi bagaimana menghafal, bagaimana secara akademik itu muncul. Tetapi ngapunten, basic tarbiyah dan taklim tadi hari ini sudah tergerus. Saya tidak akan mengatakan apakah Durisawu sudah tergerus atau tidak, tapi kan kita bisa membaca. Ketika bicara masalah nama pondok pertama tadi, bagaimana mempertahankan mazhab, apakah mazhab itu masih dipertahankan? Kalau kita melihat bagaimana hampir ya kita bicara 70% lah pondok-pondok di Ponorogo sudah mengalami pergeseran. Iya betul. Jangan pondok, bahkan di tradisionalnya masyarakat hari ini banyak ritual-ritual, banyak amalan-amalan sudah banyak bergeser. Iya betul. Nah, itu kita bisa membaca apa yang menjadikan itu. Tentunya pusat-pusat peradaban pendidikan itu pun juga sudah mengalami pergeseran. Ya. Makanya kalau dikatakan apakah itu masih bertahan, ya kita harus mau tidak mau harus mengatakan secara jujur, memang sudah mengalami pergeseran. Nah, kita lihat bagaimana sholawatan sendiri ya, perjanjian hari ini, yang dimana di dalamnya itu ada yang namanya penyebutan-penyebutan terkait dengan nasab juga sebenarnya kan sudah tidak ada. Tidak ada lagi. Dan kita bicara penelusuran di sanad juga, itu kan juga tidak ada. Sehingga kemurnian itu pun juga mengalami pergeseran. Nah, kita mau harus bicara ke arah sana. Makanya tadi saya di awal mengulik bagaimana sejarah NU itu berangkatnya mau tidak mau kita bicara pesantren yang sebenarnya ditekankan adalah tarbiyah dan taklimnya. Nah ini PR bagi kita yang hari ini anggaplah usia sudah melampaui daripada pertumbuhan, perkembangan secara kognisi, karena kita bicara taklim dan mutaklim, kita bicara kognisi sama adab, sama akhlak kan begitu. Nah, bagaimana akhlak dan kognisi ini kita pertahankan supaya
marwah daripada berdirinya NU Nahdlatul Ulama sebagai kebangkitan ulama, kebangkitan orang-orang yang berilmu, ini tidak hanya terjebak kepada sesuatu yang hanya kepada hal yang terkait dengan kognisi saja, terkait dengan skolastik saja, terkait dengan intelektual saja. Tetapi intelektualnya NU itu harus memiliki dasar tentang akhlak. Makanya tadi di Mas Kris juga menyebutkan bahwa semua yang menjadi cikal bakal NU itu kebanyakan haji. Haji dulu berbeda dengan haji sekarang. Haji sekarang mungkin dengan naik pesawat. Oh iya. Nah, itu kan selesai. Perjalanan cuma berapa waktu gitu kan. Kalau di era dulu di dalam perahu perjalanan ini terjadi peristiwa yang namanya persinggungan sosial. Ya. Ini ada proses belajar mengajar di situ. Untuk mengisi luang waktu di kapal karena lamanya perjalanan. Betul. Tukar pikiran, Betul. tukar kawruh. Makanya kenapa orang-orang dahulu justru memiliki kecerdasan sosial lebih. Ya. Kecerdasan sosial lebih. Yang mana kalau kita melihat tradisi berorganisasi, kalau saya bilang ya, NU sebagai organisasi itu berbeda. Kecerdasan organisasi waktu itu dan hari ini. Nah, makanya menjadi menarik kalau kita mengupas tentang bagaimana di Voken Ponorogo NU-nya Ponorogo berdiri karena siapa, kemudian tempatnya itu bagaimana terjadi, kemudian masjid itu bisa berdiri seperti apa dan siapa yang meresmikan. Itu tentunya kalau kita melihat sejarah ini, kita juga akan melihat sejarah yang tentang taklim dan tarbiyah tadi. Iya, betul. Mungkin begitu. Oke, leres. Jadi tarbiyah wa taklim kan berasal dari pesantren. Dari pesantren itu berdirilah satu organisasi awal Nahdlatul Ulama, termasuk yang di Ponorogo niki. Tapi yang diprakarsai oleh para pengusaha. Ya. Cuman Background di bidang pengusaha. usaha ekonomi. Ya. Nah, terus sejarahnya kan dari pesantren beralih ke lembaga pendidikan. Nah, niku termasuk apa yang di NU LP Ma'arif niku nggih. LP Ma'arif, dan ada beberapa sekolah yang cukup tua ketika awal-awal NU Ponorogo berdiri. Itu ada 4 yang terdata ya. Ada 1 MI Ma'arif Al-Islamiyah Selorjo, itu berdiri tahun 1933 di Jalan Suhada, Desa Ngunut. Lah, kenapa kok Ngunut jauh dari sini? Ya, kalau kita berbicara geografis, karena di Ngunut itu juga pusat batik. Kalau kita lewat Jalan Suhada itu banyak sekali rumah-rumah besar. Rumah-rumah Nah, tua. itu rumah-rumahnya juragan-juragan batik itu di sana. Itu juga banyak yang dulu juga aktivis NU awal-awal juga banyak di sana, seperti Haji Saleh dan lain-lain. Tapi pesantrennya di daerah Ngunut ada nggak? Pesantren kuno gitu ya? Atau sebagai cikal bakal penopang daripada MI Selorjo. Ya. Harusnya ada. Nggih. Harusnya sih sepertinya ada. Nah, terus kemudian selain MI Selorjo ini ada MI Ma'arif Cekok tahun 1934 yang di Cekok. Saya juga tahu karena saya asli Cekok. Ada pesantrennya Mbah Haji Farudin. Nah, Thariqul Huda kalau sekarang. Terus sekolah dasar Ma'arif, ya ini SD Ma'arif tahun 1939 Jalan Sultan Agung. Terus di MI Ma'arif Patian Wetan tahun 1942 Jalan Parangmenang. Oke. Itu pesantren sekolah tua. NU, lembaga pendidikan tidak lepas dari lingkungan masjid. Betul. Nah, ini satu kesatuan nggih, Kang Sabri ya. Jadi pesantren, masjid, lembaga pendidikan. Jadi segitiga nih kan. Dan bahkan ada sebuah fakta menarik yang saya dapatkan ketika wawancara dengan Mbah Amru Al-Mutasim yang menjelaskan ada karakter khusus atau istilahnya syarat ya untuk menjadi pengurus NU awal-awal dahulu. Ya. Syaratnya apa sih? Apa ya kudu sugih? Yang pertama itu pengurus NU harus bisa menjadi penghulu. Yang kedua, pengurus MWC harus bisa menjadi naib.
Yang ketiga, pengurus NU dan MWC harus bisa menjadi pemimpin tahlil di lingkungannya masing-masing. Lagi pondok mualimin banget nih. Mualimin Duri Sawu Iya. di awalnya. Ya cuman kan syarat seperti itu gampang-gampang susah. Waktu itu ya. Waktu itu mungkin malah gampang. Gini loh, mungkin. kalau Gimana? makanya di awal kan saya menyebutkan bahwa sebenarnya NU itu berdiri karena apa? Kesadaran kedaulatan berbudaya. Oke. Aspek budaya ada apa saja? Apakah hanya ilmu agama? Ritualitas? Apa ritualitas? Kan tidak. Ada pendidikan, Ya. ada kesenian, kemudian ada yang namanya ekonomi. Ini aspek budaya juga tuh. Budaya. Berpolitik atau bersiasah. Kemudian di situ ada yang namanya sosial. Oke. Ada 2 lagi. Kalau kita bicara tentang syarat itu untuk menjadi seorang pengurus, ya, mimpin tahlil apakah hanya sekedar dia iso ngomong, iso moco, kan tidak. Bagaimana kemampuan bersosial? Bagaimana kita bisa memimpin sebuah majelis ketika kita tidak memahami karakter masing-masing? Ini kan perlu yang namanya pengetahuan pendidikan. Tahu tentang bagaimana siasah untuk mengendalikan ini. Bagaimana seni berpidato. Kan nggak gampang sebenarnya. Makanya syarat itu mutlak. Oh iya betul, di awal-awal mimpin tahlil kurang Al-Fatihah. Gitu ya. Sik ngewahi Ngujub nih, Iya, betul. ular-ular ngujub nih dulu. Iki artinya apa gedang goreng niki? Nah, iya. Iya. Waktu itu ya Mas. Saya masih ingat itu. Dan sekarang itu malah wis Nggak ada bisa. ndak ada lagi. Moro-moro diundang mudine ya Al-Fatihah kajate napa engko ya Ilah Hadurati. Khususon. Bisa dibayangkan bagaimana kompleksitas para pengurus atau para pendidik NU waktu itu, baik yang di pusat maupun di daerah, itu secara keilmuan benar-benar sudah paripurna. Ya. Dari sisi keagamaan, dari sisi pendidikan, dari sisi seni, dari sisi ekonomi, dari sisi bersosial, Nah, ini saya kesehatan bahkan. menemukan sebuah fakta juga yang menarik Pak Sawir dan Pak Khalid. Jadi tahun 1936 sampai 1952 ada seorang wakil ketua cabang NU Ponorogo, ini yang namanya Kanjun Kusnomiharjo. Ya, ini beliau ini adalah seorang guru ngaji yang sangat aktif dalam berjuang di organisasi NU. Beliau ini putra dari Hasan Marwi yang berasal dari Kauman, Sumoroto. Pada tahun 1932 menjadi wakil ketua JIB, Young Islamist Bond, cabang Ponorogo. Nah, ada Young Islamist Bond. Terus kemudian pada tahun 1934 yang namanya Kanjun Kusnomiharjo atau Ki Kusnomiharjo aktif dalam Partindo atau Partai Indonesia Cabang Ponorogo. Kemudian menjadi ketua cabang sampai Partindo menutup sejarahnya. Lah ini sampai Partindo hilang, beliau aktif banget di partai politik Partindo ini namanya. Iya. Kembali Luar ke biasa. syarat untuk menjadi pengurus NU tadi. Secara umum kan NU sudah tersebar di Ponorogo ini mulai dari cabang sampai ke kecamatan. Kalau sekarang ada pengurusnya MWC, terus ke ranting. Nah, syarat-syarat niki apa ya menurun sampai ke ranting-ranting juga nggih? Harusnya iya. Zaman dahulu. Nggih. Ya, waktu itu memang menurut saya iya. Sampai ranting ya aturan tidak tertulisnya kemungkinan besar yaitu Mimpin tahlil, naib, ngujub naib. Ini sangat berbudaya sekali seperti kata Pak Sawir tadi, ngujub nih dan lain-lain gitu. Jadi harus siap semuanya. Harus siap semuanya. Siap terjun di masyarakat. Nggih, betul. Neng keperluan mendadak saja engko didodoki kon ngijabne. Dadi naib bareng. Nah, ini mencoba untuk memberikan analogi ya, analogi kasus yang terjadi. Hari ini kita melihat bagaimana kaum Nahdliyin itu lebih mudah untuk sering melakukan bid'ah. Sering dikatakan begitu toh. Iya, betul. Karena ketidakmampuan seorang pemimpin menjelaskan. Akhirnya ya wis sepakat aja bid'ah karena tidak sampai ngujub nih toh. Iya.
bagaimana ketika kita selamatan harus ada ini itu, perlambang apa. Nah, ketika pemimpin itu tidak punya syarat yang disebutkan tadi, sehingga tidak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, Iya, betul. bahkan kepada kelompok yang berseberangan. Makanya yo wis dianggapnya wis pokoknya jare mbae kan begitu. Kan repot kalau kita bicara masa pemimpin ketika hanya ngomong jare mbae. Oh ya. Karena sekarang masih sudah ada pertanyaan dalil endi. Nah, gitu. Jadi terbentur dengan nek dionekne dalil endi ora iso nyauri, jawabannya mudah saja, mbah-mbah mbiyen yo ngene iki. Padahal sejarahnya kan enggak seperti itu nggih. Sebagai prasyarat untuk menjadi seorang pengurus aktif di lingkungan NU khususnya di Ponorogo ini ya harus bisa seperti itu, dan juga iso dalil ya iso ngujubke dan lain sebagainya. Dan terutama lagi secara pribadi sudah harus paripurna ya untuk jadi pemimpin. Secara ekonomi kan tidak ada yang tidak kaya loh. Tidak ada Di saat itu di awal-awal. Sehingga apa? Ketika dia sudah berkiprah sebagai pemimpin, sebagai pengurus, itu dia sudah tidak terbelokkan dengan kebutuhan pribadinya. Karena bentuk bakti, bentuk baktinya kepada agama untuk bermanfaat bagi lingkungan. Itu kan bagaimana di Islam juga disebutkan itu juga toh. Makanya dulu ketika kita melihat sejarah siapa yang bisa menjadi pengurus NU, itu benar-benar orang yang sudah mumpuni banget. Ya, betul. Sehingga yang terjadi bersiasahnya bukan bersiasah di dalam organisasi, tapi bagaimana siasah itu diterapkan kepada eksternalnya. Jadi kaya saiki kebalik nih. Saya tidak berani mengatakan begitu. Cuman kita kan membaca toh. Oh iya, dulu kan iso nguripi NU nih lah saiki. Ini ada fakta menarik lagi. Oh, iya. Ada fakta menarik lagi. Kan tadi pesantren, lembaga pendidikan, ya, terus masjidnya belum. Oh, masjidnya. Oh iya, masjid berdirinya Masjid NU Ponorogo. Jangan terlalu jauh nanti kena semprit. Gak penak lah. Aku kok saya kenaan gitu. Ada sebuah fakta menarik tentang Masjid NU Ponorogo. Jadi antara berdirinya NU Ponorogo secara organisasi dan berdirinya masjid itu adalah lebih dahulu berdiri keanggotaan organisasinya dulu. Ya, baru kemudian para anggota awal pengurus NU ini bersepakat untuk membuat Masjid NU Ponorogo. Lah, ada sebuah cerita dari beberapa anak keturunan dari para pendiri NU itu pernah mengungkapkan cerita kalau di Jalan Muria, di pojokan dekat KUA kalau nggak salah, itu dulu di sana ada sebuah musola kecil, musola kuno yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya para pengurus NU itu ketika rapat. Jadi ini belum tertulis di dalam buku sejarah NU dan menarik sekali untuk diteliti lebih jauh. Jadi musola kecil ini yang sekarang masih ada atau tidak ya? Mungkin bisa dicek. Masih ada. Cuman sekarang dimanfaatkan untuk anak TK, Bustanul Atfal. Oh, gitu. Insya Allah masih ada. Masih ada. Atau lingkungan situ sekitar sendiri yang situ. Ya. Lah, musola kecil ini digunakan rapat untuk mendirikan organisasi NU dan juga untuk mendirikan Masjid NU. Itu yang belum sempat tertulis di dalam buku sejarah NU. Kalau Masjid NU-nya sendiri tahun 1930 jadinya kalau nggak salah. Oh, okay. Diresmikan oleh Mbah Bisri Samsuri dan Mbah Wahab Asbullah. Oh. Mbah Hasim ada versi yang mengungkapkan Mbah Hasim Asy'ari juga, sekaligus beliau yang menunjukkan arah kiblat kalau nggak salah. Oh, ada versi seperti itu juga. Jadi senternya pisan. Kalau pas nih. Kalau zamannya wali kan ada Mbah Bolong itu kan. Mbah Bolong ya. Tapi juga dari awal memang Masjid NU di situ nggih? Di situ, betul. Di Jalan Sultan Agung. Jalan Sultan Agung. Nah,
Itu kan yang menarik kan Ya. waktu itu di satu lingkungan masjid, pesantren, lembaga pendidikan jadi satu. Betul. Nah, terus dari masjid itu kan awalnya yang sistem pendidikannya itu Sorogan, dibuatkah satu lembaga di sekitaran masjid, eneng SD Ma'arif. Awal-awal dulu juga ada, kalau nggak salah itu apa, perguruan tinggi Unsuri. Nah, nggih. Waktu itu kan saya ingat sebelum pindah ke Jalan Bathara Katong. Iya. Itu Ya, sempat di situ juga. nggih, di lingkungan Masjid NU itu juga. Iya. Tahun 1967-68 Unsuri berdiri itu. Ponorogo juga ada universitas. Universitas Sunan Giri Ah, iya. 1967-68. Nah, nggih. Kemudian disusul IAIN Sunan Ampel kalau dulu namanya. Oh, Cabangnya Sunan Ampel. cabang. Nah, Ya. cabang. Itu cabang kalau di Sekarang jadi IAIN Rogo gitu. Oh, nggih. Berarti ya memang sejarahnya Masjid NU tidak terlepas dari salah satu atau beberapa tokoh pendiri NU juga. Betul. Artinya kan ada support dari pendiri NU-nya sendiri untuk khususnya di Ponorogo. Ya. Sangat support karena Nah, modalnya besar sekali pendiri Nah, NU ya, dulu. karena kemandirian ekonomi di Ya. Ponorogo dengan apa itu biaya yang sangat besar, otomatis kasnya juga besar ya. Besar sekali waktu. Kita lihat rumahnya saja peninggalannya Besar. sekarang wah luar biasa. Saya malah tertarik begini. Kalau kita bicara pendirian sebuah organisasi yang bercabang-cabang dan beranting-ranting, itu kan tidak hanya sekonyong-konyong karena pengen tuh. Karena benora ketinggalan dengan wilayah yang lain. Tentunya ada trigger. Sejarah, apalagi kita bicara berdiri NU kan ketika sebelum kemerdekaan. Ini Mas Kris, saya pengen tahu kira-kira secara politis, secara kondisi sosial, apa yang memicu beliau-beliau ini pengen juga mendirikan NU. Ini kan juga perlu dibahas di situ. Perlu. Jadi secara politis tentu saja terkait dengan syarikat Islam. Kita tahu ya kalau syarikat Islam di Ponorogo era 1912 sampai 1921 itu masa-masa keemasan. Dan kalau kita tahu juga pemimpin syarikat Islam itu juga putra Ponorogo asli, masih cucunya dari Bupati Cokronegoro juga. Lah, keberadaan sosok Cokro Aminoto dan syarikat Islam ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan organisasi syarikat Islam Muhammadiyah dan NU di Ponorogo. Lah, syarikat Islam tahun 1921 ketika HOS Cokro Aminoto terindikasi atau difitnah oleh Belanda ikut dalam peristiwa Afdeling di Banten, pemberontakan di Banten, syarikat Islam di Banten, itu kemudian mulai surut pamornya syarikat Islam karena terpecah syarikat Islam menjadi dua, syarikat Islam putih dan syarikat Islam merah yang abangan yang sudah dimasuki unsur-unsur ISDV atau kita kenal sekarang PKI. Nah, paham komunis, betul. Dan ini tahun 1921 ini setahun berselang tahun 1922 berdirilah Muhammadiyah di Ponorogo. 1922. Ya, Muhammadiyah di Ponorogo berdiri. Berdirinya cuma berselang 1 tahun saja dengan kasus Afdeling di Banten. Ini mengindikasikan bahwasannya syarikat Islam waktu itu atau orang-orang Ponorogo anggota syarikat Islam itu sudah tidak suka dengan adanya gerakan syarikat Islam merah tadi yang cenderung ke arah komunis. Lah akhirnya beberapa tokoh Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah tahun 1922 memilih mendirikan organisasi yang berkiblat ke Muhammadiyah tadi. Karena NU belum berdiri waktu itu. NU belum istilahnya masih dalam tahap taswirul afkar Nahdlatul Tujar. Nah,
Kemudian 1922 Muhammadiyah berdiri. Secara politis juga tahun 1927 dengan tadi ada peristiwa Hijaz dan ada sebuah kisah pemantik trigger kenapa NU kok harus berdiri, yaitu yang sering saya ceritakan, pondoknya Mbah Thohir Mojoroto yang ditekan oleh Belanda. Akhirnya Mbah Thohir lapor ke Muhammadiyah karena NU belum berdiri waktu itu. Nah akhirnya para kiai-kiai lokal, kiai-kiai pesantren kita itu juga ngelus dodo. Wah kok prihatin, pesantren kok kayak gini, sebelah sama Belanda kok tega banget sih Belanda ini kayak gitu ya istilahnya. Lah akhirnya mau tidak mau para kiai lokal kita, kiai pondok pesantren kita dengan dana yang begitu besar, kenapa kok tidak membuat organisasi sendiri seperti itu. Akhirnya salah satu dari tokohnya langsung menghubungi Mbah Hasyim Asy'ari dan kebetulan santrinya Mbah Hasyim Asy'ari itu, santri Ibrahim. Dari Mbah Ibrahim niku. Jadi tidak terlepas dari dua ormas niku nggih, antara NU Muhammadiyah, bahwa berdirinya NU di Ponorogo ya atas prakarsa juga saudara kita yang Muhammadiyah. Betul dari, ya karena satu keluarga lah istilahnya gitu sih saya. Nggih. Kang Sawir, sejarah tentang napa berdirinya NU di Ponorogo, jenengan kan termasuk keluarga dalam ya. Dari Mbah Cokronegoro. Masih sisa-sisane jenengan iki. Ampase. Ampase ngelek. Pripun Mbah jenengan ini sebagai tokoh di Ponorogo terutama. Saya mencoba untuk menarik agak jauh saja biar tidak dibaca sepotong. Memang waktu itu kita melihat bagaimana terpecahnya SI ya. Itu kan sebenarnya kan peristiwa yang sangat panjang. Mulai dari bagaimana pecah belahnya di dalam pesantren Gebang Tinatar sendiri. Itu kan Belanda bagaimana menghancurkan eksistensi itu. Ditarik semakin ke belakang ke usia sekarang, itu kan juga ternyata di kotak-kotak siapa saja yang masih anak turunnya, sehingga ruang geraknya dipersempit, bahkan citranya dihancurkan, kan begitu, difitnah dan sebagainya. Makanya dikatakan Mas Kris tadi bahwa Cokro Aminoto itu difitnah berafiliasi dengan gerakan yang mengarah kepada komunisme, kan begitu, sehingga terjadi bagaimana penurunan nama baiknya Syarikat Islam, sehingga perlu yang namanya eksis lagi yang namanya organisasi baru yang bisa menaungi teman-teman yang berbasis dari tradisi. Makanya perlu diberikan NU. Bahkan kalau kita ngomong sedikit lagi juga di NU pun sempat juga dimasuk itu. Mau tidak mau kita bicara bagaimana kasus Gestok, Nasakom, itu kan juga ternyata NU juga sempat diobok-obok juga gitu kan. Makanya kita melihatnya, oh ternyata organisasi Islam yang memiliki potensi untuk pengendalian massa terbesar itu selalu syarat dengan upaya memecah belah dan upaya menghancurkan. Bahkan hari ini pun kalau kita mau sadar juga seperti itu juga toh. Nah itu. Iya. Makanya harapannya dengan kita bicara hari ini pun kesadaran kita sebagai yang mengaku ya baik itu NU struktur, NU kultur, bahkan saya akan menambahkan tidak hanya dua istilah. Apa itu? NU struktural, NU kultural, NU natural, NU kulturan, dan NU naturalisasi. Oh, ini sih yang terakhir ini sih rada. Loh, kita mau enggak mau kita mengatakan itu. Pemain bola dinaturalisasi. Naturalisasi kan banyak. Oh iya, NU naturalisasi juga akeh. Banyak hari ini. Ayo. Bahkan kita aja yang kultural, struktural pun ora kroso ada naturalisasi juga. Ikut orang menyinggung ya, orang. Kita ngomong kondisi real biar kesadaran kita. Wong sing disinggung juga diri kita sendiri kan. Biar kesadaran kita itu bisa meneguhkan ulang apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita ternyata pada posisi ini, supaya kita tidak menjadi orang yang justru menjadi
parasit daripada apa yang kita dengung-dengungkan ini. Iya, betul. Wani ngaku aku wong NU tapi kelakuan kita Ora NU. Ora NU belas. Komunis. Nah, kan begitu. Bukan nggak usah ngomong masalah itu, tapi masalah ini aja penyimpangan daripada marwah daripada giroh juga di KNU itu sendiri. Okay. Kita ngomong jujur, apakah kita rutin sing jeneng tahlilan? Rutin. Nah, rutin, tapi tahlil itu sendiri apakah sudah masuk pada ruh kita dalam diri kita sendiri? Karena jangan lupa kita bicara NU sebenarnya itu adalah tidak sekedar pada posisi tentang ubudiyah, tidak sekedar fashion atau kostum. Songkok Jangan, gitu. Nah, ini kan begitu. Karena hari ini kita melihat saya sendiri, saya datang ke masjid. Iku ben didelok aku wong alim. Aku nggawe sarung, tak penceng-penceng no peciku, nggawe blangkon lek perlu, ben ketok kaya wong Islam sing tradisional, wong NU. Kita lupa bahwa hubungan kita ke masjid itu hubungan kita dengan Allah. Kan begitu. Tapi hari ini menjadi sebuah fashion gaya hidup saja. Pada harapannya dengan kebangkitan ulama itu bagaimana kedaulatan diri dengan berbudaya. Ini sudah menjadi laku spiritual karena di Jawa jauh sebelum Islam masuk ketauhidan sudah tertanamkan. Tetapi justru lagi-lagi kalau kita bicara segala sesuatu yang sudah dilembagakan itu akan mengalami mau tidak mau gradasi karena adanya faktor negosiasi tentang lingkungan dengan eksistensi. Betul. Seperti itu. Makanya PR bagi kita sendiri atau saya bagaimana menjaga langkah ini tidak terjebak kepada ubudiyah saja. Bagaimana ruh ataupun kesadaran mentalitas kita, kesadaran jiwa kita, kesadaran rasa kita sampai ke sana. Seperti Jiwa, itu. rasa, karsa. Dalam banget ini. Kebayang aku yo. Mumpung memang dianu sebut warga dalam masuk ampas. Kan rapopo aku macak kaya kiai. Sesuk ono sing sowan. Lumayan lah amplop. Iya. Termasuk dari keluarga dalam itu ya buka lawang gitu. Siap-siap mawon nanti kalau nanti ini bisa viral. Nah, terutama begini Kang Kris bahwa kita harus mengakui juga NU naturalisasi, terutama di lingkup Ponorogo sendiri kan juga banyak ya. Dan satu sisi kita juga berbangga, satu sisi kita juga miris. Tahu-tahu ternyata sudah berdiri di sana, sudah duduk di sana. Kita yang meniti karir dari bawah, dari IPNU, dari IPP dan lain sebagainya, ternyata ya masih jadi kultural saja. Ya memang tidak harus kita iri, mboten ya. Kita memang ya sudahlah. Itu bagian dari dinamika berorganisasi seperti itu. Oke. Kita sudah panjang lebar untuk membahas, mengulik tentang sejarah NU di Ponorogo. Mau tidak mau ya harus kita cukupi sekian. Soalnya masih banyak lagi yang sejarah-sejarah NU berdirinya, termasuk situs-situs yang ada di Ponorogo yang berkaitan dengan KNU-an, di lembaga pendidikan, di pesantren, di masjid-masjid yang di situ telah berdiri sebuah lembaga kecil, termasuk Madin juga. Tapi insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu, dan semoga perbincangan pada malam hari ini, kesempatan kali ini bisa membawa manfaat dan pengetahuan baru khususnya untuk generasi adik-adik kita. Semoga saja kita tetap bisa eksis, bisa semangat untuk berkhidmat kepada negara, kepada KNU-an juga, dengan selalu mempelajari tentang kebudayaan keislaman di Nusantara. Cukup sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.